Hai, balik lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebahas tentang pro kontra facial wajah. Nah, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Nah, kalian pasti nggak asing banget sama yang namanya facial. Apalagi kalau misalnya kalian yang sering ke salon gitu untuk facial wajah dan kalian punya komedo yang banyak, kalian pasti bakalan pilih cara instan, yaitu facial alias mencetin komedo atau jerawat di wajah kalian. Nah, sebenarnya facial itu apa sih sebenarnya? Nah, facial itu adalah prosedur yang ditunjukkan untuk membersihkan kotoran, komedo, debu, minyak, dan sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Nah, facial yang benar adalah di mana perawatannya itu melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap pembersihan wajah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan proses pengangkatan sel kulit mati yang ada di wajah kita atau yang biasa disebut dengan proses scrubbing. Selanjutnya ada tahap pemijatan. Kemudian ada tahap penguapan. Nah, fungsi penguapan di sini itu adalah berfungsi untuk membuka pori-pori kita agar komedo atau kotoran-kotoran di wajah kita akan lebih mudah terangkat dan mudah untuk dibersihkan. Nah, selanjutnya tahap ekstraksi komedo alias tahap mencetin jerawat atau komedo yang ada di kulit kita. Nah, kalau udah tahap terakhir yaitu penggunaan masker yang disesuaikan dengan jenis kulit kalian masing-masing. Nah, di sini aku nemuin beberapa fakta gitu bahwa facial itu nggak sembarang semua jenis wajah itu bisa di facial. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit yang sedang teriritasi atau sedang infeksi gitu, sebaiknya kalian tidak melakukan facial karena itu bisa memperparah kondisi kulit kalian. Jadi kalau kalian misalnya kayak masih maksa gitu untuk facial, kalian tunggu dulu kulit kalian sampai agak sembuhan gitu baru kalian boleh facial. Nah, aku sendiri orangnya nggak pernah sama sekali yang namanya di facial. Kenapa? Karena aku sendiri menganggap facial itu adalah proses menyakiti kulit kita. Kulit aku sendiri maksudnya. Jadi aku kayak kasihan gitu kulit aku dipencet-pencetin pakai produk atau pakai alat yang kita nggak tahu itu steril atau enggak. Apalagi aku kayak denger isu gitu kalau misalnya sekali facial itu bakalan harus di facialin secara terus-menerus wajahnya. Jadi kayak bikin ketergantungan gitu. Dan aku sendiri memilih untuk tidak pernah atau tidak mau untuk ketergantungan sama hal apapun. Jadi dari situ aku memutuskan kalau aku nggak bakalan facial. Oh ya, dan aku juga dengar kalau facial itu bisa kayak membesarkan pori-pori kita. Jadi aku sendiri sebenarnya udah basically punya pori-pori yang cukup besar. Jadi takutnya kalau misalnya aku kayak facial dan aku rutin facialnya itu bakalan tambah memperbesar pori-pori aku. Nah, kenapa aku buat video kayak gini padahal aku belum pernah facial sama sekali dan belum pernah ngerasain yang namanya di facial? Karena aku pengen kalian kayak punya referensi gitu. Kalian punya bayangan gitu kalau misalnya kulit kalian di facial, mungkin kalian punya kayak perawatan dokter lainnya. Itu efek ke kulit kalian itu bakalan seperti apa? Nah, aku pribadi dengar isu-isu facial itu tuh dari temen aku, dari artikel, dari beberapa vlog juga, dari beauty vlogger tentang facial. Dan beberapa dari mereka itu menyesal kalau misalnya sudah melakukan treatment facial ini. Jadi, aku harap kalian kalau misalnya nonton video ini, kalian punya bayangan lagi, kalian punya pertimbangan lagi kalau kalian mau facial atau enggak. Tapi kembali lagi itu adalah keputusan pribadi kalian, kalian yang bawa diri kalian, kalian yang bawa wajah kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya pertimbangan-pertimbangan dan kalian tetap mutusin untuk facial, itu sepenuhnya keputusan kalian. Dan sini aku bakalan ngejelasin apa sih pengaruh facial untuk wajah kita, apa fungsinya, apa buruknya, manfaat baiknya facial itu sendiri. Jadi kalian make sure tonton video ini sampai habis. Nah, ada beberapa pertanyaan gitu, apakah facial itu adalah solusi terbaik untuk mengatasi jerawat? Menurut aku pribadi, facial bukan salah satu solusi untuk menyembuhkan jerawat. Kenapa? Karena di luar sana tuh banyak banget obat jerawat, banyak banget skincare yang mengandung antioksidan atau antiseptik yang berfungsi untuk membunuh kuman jerawat. Jadi kalau misalnya kalian melakukan facial sama dengan kalian menyakiti kulit kalian. Kalau kalian bisa bayangin sendiri, spesialis itu nyongkel-nyongkel komedo yang ada di wajah kalian. Kalian kayak harus pikirin lagi alat yang digunakan itu steril atau enggak, hygiene atau enggak. Jadi kalian boleh tanya sama spesialis yang menangani kulit kalian. Jangan pernah malu untuk bertanya. Dan pastikan kalau misalnya kalian untuk memilih facial, kalian pastikan untuk pilih tempat yang terbaik. Jangan kayak di salon abal-abal gitu, karena kita nggak pernah ada yang tahu gitu kan niat seseorang mencari keuntungan belaka atau kayak beneran pure untuk membantu kita ngebersihin atau nuntasin masalah jerawat kita. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah facial punya efek jangka panjang? Ya, tentunya facial punya efek jangka panjang.
Seperti yang aku bilang tadi, kayak facial tuh bikin kita ketergantungan. Jadi sekali facial, kita kayak pengen facial lagi gitu loh. Karena facial itu kan ngebersihin kotoran yang dalam gitu kan, yang ada di pori-pori kita. Otomatis, kalian berpikir kalau misalnya facial itu kan ngebersihin sampai dalam kan. Jadi otomatis kalian berpikir lagi untuk facial dan begitu juga seterusnya. Nah, back ke story aku lagi, aku pribadi seperti yang aku bilang tadi, aku gak pernah yang namanya facial yang dipencet-pencet gitu. Aku cuma pernah perawatan wajah, kayak perawatan untuk detox wajah gitu aja, yang fungsinya untuk mengangkat kotoran yang ada di wajah kita, tapi nggak yang dipencet-pencet. Nah, dia tuh basically, aku lupa gitu nama treatmentnya apa, kalau nggak salah sih galvanic facial something gitu namanya, aku lupa. Dan itu udah kayak tahun lalu gitu aku pakai treatmentnya, atau aku treatment ke spesialisnya. Dan itu pertama kali aku kayak melakukan perawatan wajah yang benar-benar pakai alat gitu, yang benar-benar di salon yang terpercaya atau di klinik gitu. Dan itu tuh hasilnya lumayan bagus dan cepet ngefek gitu ke kulit aku. Aku kayak ngerasa kulit aku bersihan, kayak beneran bersih banget gitu. Tapi setelah beberapa lama kemudian ya kondisi kulit aku kayak balik lagi gitu loh, kayak gampang kusam kalau nggak di maintain sama skincare. Tetap ada jerawat gitu kalau misalnya lagi kayak mau PMS dan lain sebagainya. Nah, masalah kulit itu masalah yang lazim banget, nggak yang masalah yang serius banget sampai kita harus bolak-balik ke dokter. Jadi perawatannya itu adalah perawatan dari dalam dan dari luar. Jadi kalau misalnya dari dalam, kalian bisa kayak minum multivitamin gitu. Aku juga udah jelasin di video aku My Body Care. Aku bakalan taruh linknya di bawah kalau misalnya kalian mau nonton. Dan perawatan dari luar itu kalian gunain skincare, dan skincare itu udah gampang banget ditemuin sekarang. Kalian bisa beli di e-commerce, kalian bisa beli kayak di all shop yang terpercaya. Jadi kalian rawat aja kulit kalian dengan penggunaan skincare yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Jadi nggak perlu tuh yang namanya facial yang dipencet-pencet gitu dan bikin ketergantungan. Nah, lanjut ke topik selanjutnya. Hakikat facial itu sendiri adalah berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kita dan membersihkan pori-pori kita, bukan untuk menghilangkan jerawat. Again, aku tegasin, facial itu bukan fungsinya untuk menghilangkan jerawat, tapi lebih ke ngebersihin pori-pori kalian. Nah, gimana caranya facial itu tanpa harus mencetin jerawat kalian? Kalian minta aja sama terapisnya, "Mbak, saya mau di facial tapi jangan yang dipencetin, cuman diangkat sel kulit matinya aja dan ngebersihin pori-pori pakai chemical peeling." Nah, chemical peeling itu biasanya mengandung bahan AHA, BHA, PHA. Cukup dengan menggunakan produk yang mengandung AHA, BHA, PHA, itu udah cukup banget untuk mengangkat sel kulit mati kalian dan tanpa harus menyakiti kulit kalian. Nah, di sini aku bisa rekomendasiin beberapa produk yang mengandung AHA, BHA, PHA. Jadi kayak ngehemat budget kita juga untuk nggak pergi ke salon untuk facial. Jadi kalian bisa ngerawat kulit kalian di rumah. Oh ya, dan facial itu nggak boleh dilakukan setiap hari. Sama dengan penggunaan skincare yang ada kandungan AHA BHA ini, itu nggak bagus kalau digunain setiap hari. Kalau misalnya kalian gunain setiap hari, itu bakalan mengiritasi kulit kalian. Jadi kalian gunain 2-3 kali seminggu aja udah cukup banget. Dan langsung aja ke produk yang pertama. Kalian juga pasti nggak asing banget sama produk ini. Ini tuh adalah dari Some By Me yang AHA BHA PHA 30 hari miracle toner gitu. Ini udah kayak sliwer gitu di YouTube, udah banyak banget yang review dan udah banyak banget yang pro dan kontra sama produk ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu tentang review ini lebih lengkap, kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau aku buatin reviewnya. Tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Nah, produk selanjutnya kalian juga pasti udah nggak asing lagi sama produk ini. Ini tuh dari COSRX. Ini tuh yang AHA 7 Whitehead Power Liquid yang bentuknya kayak gini. Kalian juga pasti nggak asing banget kan? Terus di sini aku juga punya yang BHA Blackhead Power Liquid, sama dari COSRX juga. Oh ya, dan aku juga kayak punya satu lagi deh yang spray gitu. Taruh dulu ya, aku ambil dulu. Nah, ini dia yang bentuknya kayak spray gitu. Ini udah habis gitu, udah habis. Sedih banget, padahal aku kayak suka banget sama si AHA BHA Clarifying Treatment Toner ini. Dia tuh kayak gampang banget dipakainya. Biasanya aku nggak pakai kapas gitu, aku langsung semprot aja ke wajah dan ya digunakan sebagai toner kayak face mist gitu. Seger banget. Tapi wanginya kayak wangi obat-obatan gitu sih memang, dan I don't mind it. Itu dia produk chemical peeling yang bisa aku rekomendasikan ke kalian. Jadi kalian gak harus ke salon gitu untuk facial, gak harus kayak buang-buang duit gitu, gak harus nabung di salon terus menerus. Jadi kalian bisa rawat kulit kalian di rumah tanpa harus ngeluarin budget yang lebih. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan ngebahas tentang efek samping dari facial. Nah, di sini aku ngerangkum ada 7 efek samping dari facial dan semuanya merusak kulit tentunya. Yang pertama, kalian habis facial, kulit kalian pasti bakalan kemerahan dan iritasi.
Nah, selanjutnya facial itu juga bisa membuat jerawat baru di kulit kalian. Nah, kenapa aku bilang facial bisa ngebuat jerawat baru? Karena itu disebabkan karena penggunaan alat yang tidak steril, penggunaan produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit kalian, dan teknis atau prosedur yang digunakan pada saat kalian facial itu nggak benar. Jadi itu bisa menimbulkan jerawat di kulit kalian. Nah, selanjutnya yang ketiga, efek samping dari facial itu adalah ngebuat kulit kita tuh semakin tipis atau jaringan parut di kulit kita itu semakin tipis. Jadi facial itu beresiko untuk merusak lapisan kulit terluar kita. Jadi karena dipencetin tadi kayak digesek-gesekin, digosokin, dipencetin lah, pokoknya di segala macemin, disakitin lah kulit kita. Itu bisa ngebuat kulit kita semakin tipis dan semakin mudah teriritasi. Nah, selanjutnya efek samping dari facial adalah ngebuat kulit kalian kering. Nah, kenapa aku bilang kulit itu bakalan jadi kering habis facial? Karena kulit kalian kan udah teriritasi kan. Jaringan parut kalian udah tipis, kulit terluar kalian udah tipis. Jadi itu kayak lebih rentan terhadap dehidrasi dan itu ngebuat kulit kalian kering dan susah gitu loh untuk dilembabkan lagi oleh kulit kita. Maksudnya dilembabkan dari dalam ya. Facial tadi kan ada proses untuk pengelupasan sel kulit mati kan. Nah, kalau misalnya prosesnya itu salah dan produk yang digunakan nggak sesuai sama jenis kulit kalian, itu bakalan membuat kulit kalian lebih kering, terasa gatal, dan keseimbangan pH kulit kalian bakalan terganggu. Nah, kalau misalnya kulit kalian udah kering, kalian terkena sinar UV atau sinar matahari, itu bakalan tambah kering, apalagi kalian nggak dipakein sunblock. Nah, itu tuh pasti banget di wajah kalian bakalan ada spot-spot hitam atau yang biasa disebut dengan freckles. Itu tuh disebabkan karena sinar UV, karena kita nggak pakai sunscreen atau sunblock. Nah, selanjutnya efek samping yang kelima adalah ngebuat wajah kita bengkak. Bengkak karena dipencetin tadi, bengkak karena kemerahan di kulit kita, bengkak karena kayak ya sesuatu yang dikeluarkan secara paksa dari tubuh kita itu bakalan bereaksi negatif di kulit kita. Nah, selanjutnya efek samping yang keenam yaitu menimbulkan reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini tuh biasanya dialami oleh orang-orang yang punya kulit sensitif. Jadi kalau kalian misalnya belum tahu nih kulit kalian sensitif, terus kalian maksain untuk facial, dan kalian dikasih produk atau perawatan yang salah sama spesialisnya, produknya nggak sesuai sama jenis kulit kalian, itu bakalan memicu reaksi alergi dan membuat kulit kalian kemerahan bahkan gatal. Nah, efek samping yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah membuat kulit kalian luka. Nah, karena dipencetin tadi, spesialisnya kayak mungkin terlalu bersemangat mencetin komedo kalian dan dikeluarkan secara paksa, itu otomatis bakalan merusak jaringan kulit kita dan membuat luka di kulit kita, bahkan kayak sampai luka berdarah gitu. Tapi jangan sampai. Nah, jadi kulit kalian bakalan ya pokoknya kalian pikir beribu-ribu kali gitu loh kalau misalnya kalian baru pertama kali mau facial. Tadi jangan sampai efek samping tadi malah mempengaruhi wajah kalian yang mula-mulanya kayak masih bisa ditangani dengan obat-obat atau dengan skincare, malah kayak lebih parah lagi gitu setelah facial. Jangan sampai. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngasih tips ke kalian kalau misalnya kalian masih kayak ngeyel gitu, masih tetap kekeh mau pakai facial untuk menghilangkan jerawat. Nah, di sini aku punya tipsnya juga. Nah, yang pertama kalian harus cari tahu dulu kliniknya. Kalian cari tahu dulu salonnya itu memang beneran salon atau klinik yang terpercaya gitu atau enggak. Punya alat-alat yang bagus atau enggak. Punya alat-alat yang steril atau enggak. Karena itu tuh kayak setiap orang tuh punya sel yang berbeda-beda gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan ada satu pasien yang kayak punya penyakit kulit gitu facial di tempat kalian yang bakalan kalian datengin untuk facial ini. Dan sebelumnya pasiennya itu memang menderita penyakit kulit yang cukup parah, kayak misalnya jerawatnya parah, penyakit kulit lainnya, alatnya itu nggak dicuci. Dan kalian bisa bayangin sendiri, penyakit itu bakalan menular ke kulit kalian karena penyakit yang paling gampang untuk menular itu adalah penyakit kulit ya. Jadi nggak sedikit kasus-kasus penyakit kulit itu karena terjadinya penularan baik disengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalian cari dulu review-review tentang salon atau klinik yang mau kalian datengin. Terus jangan pernah takut untuk bertanya sama spesialis atau terapis kalian. Dan yang terakhir, kalian pastiin produk-produk yang digunakan itu adalah produk yang aman. Jadi kalian tanyain dulu produk-produk apa yang akan dipakai ke wajah kalian. Jangan 100% percayain kepada terapisnya itu. Jadi kalian harus tanyain, "Mbak atau Kak, produk apa sih yang dipakai selama facial? Aku pengen tahu, boleh bisa diliatin nggak?" Kan tanya aja kayak gitu, walaupun kayak sebenarnya agak canggung juga ya nanya, tapi kalian harus banget tanya supaya kalian terbayang gitu loh, oh produk ini yang bakalan dipakein ke wajah aku, oh produk ini ternyata bagus juga di wajah aku, oh produk ini ternyata berefek buruk di wajah aku. Jadi kalian kayak tahu gitu loh produk apa yang worth it atau enggak di kulit kalian.
Nah, sekian dulu yang bisa aku bahas tentang facial. Nah, di video ini tuh aku nggak bermaksud untuk menggurui kalian, karena aku sendiri, seperti yang di awal aku bilang, aku nggak pernah yang namanya facial sama sekali. Aku takut banget sama yang namanya facial. Jadi kalau misalnya kalian yang sama kayak aku belum pernah facial sama sekali, lebih baik jangan pernah melakukan treatment facial, karena itu kayak bakalan banyak banget efeknya. Tapi kalau misalnya kalian yang orangnya penasaran setengah mati pengen nyobain facial, yaitu pure keputusan kalian, yaitu pure pilihan kalian. Jadi di sini aku cuma bisa kayak memberikan sedikit bayangan. Kalau facial tuh ini loh efeknya, facial tuh kayak gini loh reaksinya di kulit kita kalau misalnya salah facial. Jadi soalnya aku nggak mau video ini kepanjangan dan kalian bosan nontonnya, aku cukupin dulu sampai sini videonya. Kalau kalian suka sama video ini, please banget kasih like-nya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, efek sampil. Tapi setelah karena aku pengen kalian karena aku sendiri nggak pernah penggunaan masker yang disesuaikan dengan julis and cleansing wajah. Nah, facial yang benar adalah facial itu apa sih sebenarnya?